pertumbuhan kita itu di semester pertama tahun 2022 sangat baik. Jadi kalau new bookingnya itu sekitar 17,5 triliun, kita juga ada run off sekitar 13,3 triliun. Kalau dilihat, dianalisa lebih dalam, kenapa ada peningkatan yang lumayan baik dari segi new booking? Antara lain yang pertama adalah sejak pemerintah melonggarkan pembatasan pergerakan mobilitas, sejak PPKM itu dilonggarkan. Jadi kita melihat bahwa tahun lalu pada saat terjadi COVID-19, kami memang melakukan yang namanya expo, tapi expo hanya dilakukan secara online, dan memang dampaknya tidak sesignifikan dibandingkan dengan saat ini, di mana kami sudah melakukan yang namanya expo secara offline. Yang kedua memang terjadi adanya untapped demand ya. Jadi kalau dilihat dari nasabah BCA saat ini, kita memiliki nasabah hampir 25 juta orang. Dari 25 juta nasabah ini ada kurang lebih 4,3 juta yang berpotensi menjadi nasabah KPR. Karena jumlah nasabah KPR saat ini hanya sekitar 100.000 saja. Jadi potensinya memang sangat besar dari segi untuk mereka berkonversi menjadi nasabah BCA untuk KPR. Yang ketiga tentu saja adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah. Kita tahu ada pembebasan PPN dan juga ada beberapa insentif lain. Dan tersedianya supply juga membuat pertumbuhan ini menjadi baik. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai developers yang memiliki supply yang lumayan baik untuk aset-aset properti yang dijual. Dan yang terakhir adalah karena kami ini memiliki struktur dana yang sangat baik. Jadi kalau di BCA itu, CASA ratio kami itu di kisaran 81%, sehingga kami bisa memberikan produk-produk dengan suku bunga yang menarik, baik yang fix maupun juga yang berjenjang. Dan itu semua berkontribusi terhadap pengembangan bisnis yang sangat baik di semester pertama tahun 2022 ini. Baik, menarik sekali. Kita akan coba tanyakan kalau di Bank Muamalat Indonesia seperti apa, Pak Purnomo, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kurang lebih secara industri tadi hampir sama, similar dengan apa yang tadi disampaikan Pak Haryanto dari BCA. Akan tetapi bisa kami tambahkan terutama kalau di perbankan syariah dari Bank Muamalat, memang di semester 1 ini seperti tadi Pak Haryanto sampaikan, tumbuhnya memang cukup baik kalau kita compare di dalam 2 tahun masa pandemi, karena ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Pak Haryanto, tapi khususnya kalau di perbankan syariah dan terutama di Bank Muamalat, justru yang kita melihat itu justru dengan ada 2 tahun masa pandemi ini karena kami juga fokusnya di fixed income earner, di para karyawan, dan kebanyakan mayoritas milenial. Nah ini yang memang mau nggak mau justru karena ditahan selama hampir 2 tahun masa pandemi, kemudian ini saatnya mereka untuk kemudian mulai membeli rumah, dan karena milenial tentu saja affordability-nya terbatas, sehingga mereka membutuhkan bank sebagai bridging, sebagai fasilitator bagi mereka untuk memiliki rumah. Jadi kalau dilihat dari pertumbuhan year on year kurang lebih 10%, walaupun di semester pertama ini sekitar 4-5%. Mungkin itu tambahan dari kami. Baik. Ya Pak Anton, kalau kita melihat kondisi outstanding kredit di OJK saat ini dan juga tadi yang sudah dijelaskan dari Bank BCA dan juga Bank Muamalat, Anda lihat seperti apa evaluasi terhadap perkembangan sektor properti di semester 1 tahun ini? Iya, terima kasih Mbak Anake. Kalau saya lihat sepertinya pertumbuhan yang ada di sektor KPR tadi itu sejalan dengan dinamika di dalam pertumbuhan pasar properti, khususnya properti hunian ya. Jadi kalau kita lihat memang dalam 2 tahun terakhir ini semenjak pandemik ada sedikit mulai terjadi recovery, peningkatan dalam hal penjualan, dan memang kalau dalam semester 1 ini, kalau lihat dari laporan sejumlah pengembang, khususnya pengembang TBK, mereka melihat bahwa secara year on year semester 1 ini kurang lebih tidak banyak perubahan ya. Dalam arti bahkan ada beberapa pengembang yang dibandingkan dengan semester tahun lalu itu ada sedikit penurunan. Tapi kalau kita boleh bilang in general, kondisinya masih relatif stabil. Yang mana kalau kita bandingkan dengan di tahun awal pandemik ini sudah terjadi perubahan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak dari BCA dan Bank Muamalat, memang pasar properti sudah mulai bergerak ya sedikit demi sedikit, khususnya di properti hunian. Yang menjadi concern belakangan ini lebih kepada ya tadi itu daya beli yang menurun akibat
meningkatnya inflasi yang membuat mungkin rencana pembelian dalam beberapa bulan belakangan ini agak sedikit melambat dibanding tahun lalu yang sebenarnya kita lihat dari semester 1 dan semester 2 2021 itu sudah terjadi pertumbuhan yang kurva positif itu Mbak Aneke.